Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada pada mata kuliah hukum acara perdata. Dan pokok bahasan kita kali ini adalah terkait dengan pembuktian. Ya, pembuktian. Ya, jadi dalam beracara, ketika para pihak bersengketa, yakni antara penggugat dan tergugat, tentu masing-masing pihak akan mendalilkan apa yang menjadi gugatannya, petitum ataupun eksepsi dari ter, eksepsi dari tergugat. Nah, keliru, hampir tersangka ter ya tercampur dengan hukum pidana ya. Ya, kok goyang-goyang. Nah, bisa tetap. Iya. Intinya itu sengketa antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat sama penggugat itu mendalilkan atas gugatannya maupun sanggahannya, dan karena mereka mendalilkan pernyataannya, misalnya saya terikat pada perkawinan, maka menggugat itu harus mendalilkan bahwa ia terikat dengan perkawinan bersama tergugat, dan perkawinannya tersebut adalah sah di mata hukum. Ini yang harus dibuktikan oleh penggugat. Ya, sedangkan pihak tergugat bisa mendalilkan sanggahannya. Nah, sanggahan maupun gugatan ini harus dibuktikan. Ini disinilah letak bagaimana hukum pembuktian mengatur masing-masing pihak untuk mengajukan alat-alat bukti. Jadi pembuktian ini bisa didefinisikan sebagai proses pengajuan alat bukti yang fungsinya untuk meyakinkan hakim dalam menentukan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Dan ini untuk menentukan fakta-fakta hukum, yang menjadi dasar putusan hakim nantinya. Jadi putusan hakim ini tidak boleh ngawur, tapi harus ada dasar hukum dan dilandasi juga dengan fakta-fakta hukum. Nah, fakta-fakta hukum ini disediakan lewat pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak. Siapa di antara kedua belah pihak yang paling sahih alat buktinya, yang paling kuat alat buktinya, nah ini yang akan meyakinkan hakim, dan hakim akan memenangkan pihak yang kuat buktinya ini di dalam putusan hakim nantinya. Ya, itu terkait dengan bagaimana hukum pembuktian ini mengatur kedua belah pihak ketika beracara di peradilan. Nah, ini dasar hukumnya ada di HIR maupun RPG, dan ada juga di KUH Perdata. Di HIR RPG ada di pasal 163 HIR dan 283 RPG, plus di pasal 1865 KUH Perdata atau Burger Liquid.
Ya, nah ini terkait dengan bukti. Hmm. Terus kemudian permasalahan terkait dengan pembuktian ini fokus terkait dengan masalah beban pembuktian. Ya ini inti dari eh, pembuktian ini. Bukti ini dibebankan pada siapa? Ya, eh, dalam hukum dalam hukum perdata ini berlaku asas actori incombus pro, eh, probatio. Actori incombus probatio, di mana pihak yang mendalilkanlah yang punya kewajiban untuk membuktikan. Di sini masing-masing pihak tentu mendalilkan kebenarannya masing-masing. Penggugat ingin mendalilkan kebenaran gugatannya dan tergugat mendalilkan kebenaran sanggahannya di eksepsinya nanti. Ya, ini harus dibuktikan. Baik gugatan maupun sanggahannya harus dibuktikan. Dan nanti keduanya dikonfrontasikan. Mana yang lebih kuat, diadu alat buktinya apa saja dan kekuatan pembuktiannya bagaimana, ini diadu. Hakim bertindak sebagai wasit, jadi masing-masing pihak silahkan mengajukan alat buktinya untuk dinilai dan dievaluasi, diperiksa oleh hakim untuk kemudian dinilai dan dikonfrontasikan terlebih dahulu hingga dinilai dalam keputusan peradilannya. Ya ini uh, ya ini intinya apa tadi, asas beban pembuktian bernama actori incombus probatio, di mana pihak yang mendalilkan kebenarannya inilah yang diwajibkan untuk mengajukan bukti. Jadi tidak sembarang menggugat tanpa adanya alat bukti. Tergugat juga sama, tidak sembarang menyanggah tanpa adanya alat bukti apabila terlebih dahulu si penggugat sudah mensahihkan gugatannya lewat alat bukti yang telah diajukan. Jadi di sini antara penggugat sama tergugat diadu kekuatan alat buktinya, mana yang kuat dan mana yang sah di mata hukum. Ini terkait dengan beban pembuktian masing-masing pihak. Nah, meskipun demikian, ada beberapa kasus di sini pihak penggugat tidak dibebaskan dari kewajiban beban bukti, atau dengan kata lain ini menjadi pengecualian beban pembuktian terhadap beberapa, setidaknya ada 2 kasus di sini, yakni kasus perbuatan melawan hukum dan kasus wan prestasi. Kasus perbuatan melawan hukum tentu si penggugat tidak di tidak dibebankan bukti untuk menunjukkan bahwa tergugat itu melawan hukum, tergugat melakukan kejahatan. Misalnya penggugat menuduh terjadinya penggelapan. Nah, di sini penggugat tidak punya beban untuk membuktikan bahwa si tergugat, misalnya karyawannya, ini melakukan penggelapan atas uang yang diserahkan dalam perjanjian ketenagakerjaan. Nah, ini penggugat tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, bahkan ini menjadi kewajiban pihak lawannya, di mana tergugat punya beban
pembuktian untuk membuktikan sebaliknya, bahwa ia tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan. Nah, misalnya ini ada pertautan ya dengan hukum pidana, di mana misalnya sebelum sengketa keperdataannya telah terlebih dahulu dilaporkan, telah diadili perkara pidananya, misalnya dengan tuduhan penggelapan. Nah, si tergugat sudah melampirkan putusan hakim yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah pada perkara penggelapan yang dituduhkan oleh jaksa lewat saksi penggugat itu. Nah, ini terkait dengan perkecualian terkait dengan beban pembuktian. Nah, selain PMH ada juga kasus wan prestasi. Wan prestasi ini di mana pihak debitur ini punya kewajiban untuk melakukan prestasi. Nah, kalau dalam perjanjian jual beli, pihak pembeli wajib melakukan pembayaran dan pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijual belikan. Nah, ini terkait dengan wan prestasi. Nah, wan prestasi ini harus dibuktikan oleh pihak tergugat, bukan penggugatnya. Nah, misalnya dengan tuduhan tergugat wan prestasi tidak membayar, maka kewajiban dari pihak yang digugat, yang diduga tidak membayar inilah yang harus membuktikan, misalnya dengan menyerahkan kwitansi pembayaran. Nah, itu. Atau kalau penjual menyerahkan resi penerimaan atas barang yang telah diperjualbelikan. Nah, ini terkait dengan beban pembuktian yang menjadi perkecualian. Nah, ya ini dua hal tadi, perbuatan melawan hukum, ini kaitannya dengan hukum pidana, dan kemudian terkait dengan tuduhan wan prestasi yang diajukan oleh penggugat. Ini pihak tergugatnya yang punya kewajiban untuk membuktikan, bukan penggugatnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi dalam hukum acara perdata ini adalah berorientasi pada kebenaran formil atau kebenaran di atas kertas, atau kebenaran menurut hukum, kebenaran secara formil, kebenaran menurut kebenaran prosedural. Oleh karena itu, alat-alat bukti yang pokok dalam hukum acara perdata ini tentu nanti akan berbeda dengan hukum acara pidana, di mana dalam hukum acara perdata ini setidaknya ada 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Nah, kelima alat bukti ini diundangkan dalam pasal 1964 HIR dan juga pasal 284 RBG. Ya, ini kelima alat bukti ini adalah, yang pertama alat bukti berupa surat atau akte, yang kedua saksi, kemudian ketiga persangkaan, keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Ya, ini ada 5 alat bukti yang bisa diajukan oleh para pihak terkait dengan kebenaran formil, bukan kebenaran material ya. Kalau hukum pidana ini mengedepankan kebenaran material. Kalau kebenaran material ini adalah kebenaran yang sebenar-benarnya secara real. Nah,
berbeda dalam hukum acara perdata ini kebenaran secara formil atau kebenaran secara prosedural. Nah, ini bisa dilihat dari surat atau akte yang menjadi pokok sentral dalam pembuktian. Nah, bahkan dengan adanya surat tertentu, yakni yang dimaksud adalah surat atau akte otentik. Akte otentik ini punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam artian, kalau pada umumnya pembuktian ini menganut asas unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi, atau satu bukti dikembangkan lebih luas, satu bukti bukan bukti, tapi harus didukung oleh alat bukti lain. Atau dalam bisa diartikan bahwa setidaknya harus ada dua alat bukti. Ini baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata sama, setidaknya harus ada dua alat bukti. Nah, terkait dengan akte otentik ini menjadi perkecualian karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana dengan adanya kekuatan pembuktian yang sempurna ini adalah dengan hanya satu alat bukti saja ini bisa dianggap sempurna membuktikan dalil para pihak. Ya, ini kekuatan pembuktian sempurna ini menjadi pengecualian terhadap asas unus testis nullus testis tadi. Satu bukti saja berupa akte otentik, atau misalnya akte notaris atau akte jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah, atau salinan putusan peradilan misalnya, untuk akte otentik atau berdasarkan akte kelahiran, ini bentuk-bentuk akte otentik. Ini bisa menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa perlu didukung oleh alat bukti lain. Nah, berbeda halnya apabila akte selain akte otentik atau akte yang lazim juga disebut sebagai akte di bawah tangan, atau akte yang dilakukan oleh masing-masing pihak, tidak dilakukan di hadapan pejabat negara yang berwenang. Kalau akte otentik itu, kalau akte kelahiran ini ada keterlibatan pejabat negara di dinas catatan sipil. Kalau akte otentik juga berlaku untuk akte notarial, atau akte yang dibuat di hadapan pejabat notaris. Nah, ini menjadi akte-akte yang dibuat oleh pejabat notaris ini juga berfungsi sebagai akte otentik yang punya kekuatan pembuktian sempurna. Nah, selebihnya yang tidak dibuat oleh lembaga negara yang berwenang ini disebut sebagai akte di bawah tangan, atau yakni perjanjian antar pihak meskipun secara tertulis tidak di hadapan pejabat negara yang berwenang. Nah, ini terhadap akte di bawah tangan ini kekuatan pembuktiannya tidaklah sempurna. Kalau kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, maka tetap berlaku asas tadi, asas awalnya unus testis nullus testis, satu bukti bukan bukti, atau dengan kata lain bukti akta di bawah tangan ini harus ditambahkan dengan alat bukti lain, baik berupa saksi, pengakuan, persangkaan maupun sumpah, untuk menguatkan dalil dari gugatan atau persangkaan dari tergugat. Ini terkait dengan alat bukti dan sekaligus
kekuatan alat buktinya. Oh iya, terkait dengan kekuatan alat bukti yang sempurna tadi, ternyata eee, tidak hanya akte otentik saja, melainkan juga pengakuan para pihak ini juga menjadi kekuatan bukti yang sempurna. Misalnya, hmm, misalnya tergugat juga mengaku telah mengadakan jual beli dengan pihak penggugat. Nah, dengan adanya pengakuan ini menjadi bukti bahwa perjanjian yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat ini sah di mata hukum. Nah, itu terkait dengan misalnya pengakuan telah mengadakan jual beli atau mengiyakan terkait dengan pembayaran maupun serah terima. Nah, ini pengakuan apapun dari pihak penggugat maupun tergugat, uh, ini bisa menjadi alat bukti yang sempurna selain dari akte otentik. Nah, kemudian selebihnya dari dua hal ini merupakan alat bukti yang tidak sempurna atau diperlukan alat bukti tambahan. Seperti tadi dengan mengajukan saksi, saksi pun juga perlu diseleksi apakah ini saksi yang langsung menyaksikan peristiwa hukumnya, saksi jual belinya, saksi perkawinannya misalnya, atau saksi yang tidak langsung nih. Karena yang bisa menjadi saksi adalah saksi yang melihat secara langsung dari perbuatan hukum yang telah dilakukan. Dan untuk menjaga netralitas, saksi ini diharapkan bukan dari keluarga salah satu pihak. Nah, ini untuk menjaga netralitas. Nah, kecuali terhadap misalnya dalam kasus perceraian, ada karena perkawinan ya yang mertuanya atau iparnya yang mungkin tinggal mengetahui terjadinya perkawinan antara kedua belah pihak menjadi saksi, ini masih diperbolehkan. Kemudian persangkaan ini juga dibagi adalah persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Nah, hakim dalam melakukan persangkaannya juga dengan ada standarnya, yakni standar logika bahwa hakim mengajukan persangkaan ini melihat bagaimana logika yang muncul dari alat bukti yang sudah ada. Misalnya dengan fakta bahwa laptop dimiliki oleh penggugat, maka diasumsikan si penggugat ini laptop tersebut menjadi milik penggugat. Ini asumsi persangkaan dari hakim yang berdasarkan logika. Nah, dan kemudian juga ada pengakuan. Nah, pengakuan ini terkait dengan tadi apakah setelah dikonfrontir antara penggugat sama tergugat, pihak lawannya mengaku atau tidak. Nah, jika tidak mengaku maka tidak bisa menjadi alat bukti. Tapi ketika mengaku, maka pengakuan pihak lawan ini bisa dijadikan alat bukti yang sempurna bahkan. Nah, dan kemudian yang terakhir adalah sumpah. Nah, sumpah ini dalam hukum perdata ini menempati posisi sebagai alat bukti yang lumayan strategis. Strategisnya di mana? Ini sumpah ini bisa menjadi alat untuk menekan pihak lawan, sekaligus untuk menekan pihak lawan punya
berani nggak bersumpah. Nah, dengan adanya sumpah ini juga membuktikan bahwa ia berani bertanggung jawab atas dalil-dalil yang dikemukakan. Misalnya penggugat bersumpah bahwa saya tidak menerima uang pembayaran dari pihak tergugat yang menjadi penjual, yang menjadi pembeli, sorry, lawe-lawe. Saya sebagai penjual tidak menerima uang pembayaran dari pembeli yang jadi tergugat. Nah, ini pihak tergugat ketika saya bersumpah tidak menerima, wallahi misalnya, maka penggugat juga harus melakukan sumpah-sumpah untuk membuktikan bahwa ia telah, kebalikannya, telah menyerahkan uang pembelian itu terhadap saya sebagai penggugat. Nah ini sumpah tidak serapah ya, sumpah yang sifatnya konfrontatif ini punya karakter sebagai pemutus atau sumpah desoir, sumpah pemutus. Jika pihak lawan tidak melakukan sumpah yang sama, maka akan diputus kemenangan dari pihak yang berani melakukan sumpah. Ini seperti halnya sumpah pocong. Sumpah pocong itu ya mungkin secara prosedurnya tidak dipocong seperti dalam hukum adat ya, tapi keberanian dari para pihak untuk melakukan sumpah ini bahkan disertai dengan laknat atau sanksi untuk memperkuat apabila yang dinyatakan itu tidak benar. Nah, ini bisa menjadi sumpah yang menentukan bagi para pihak dan sekaligus bisa memenangkan perkara. Nah, itu terkait dengan sumpah ya. Kalau saya berani sumpah, maka pihak lawan juga harus berani melakukan sumpah yang serupa, yang seimbang untuk mempertahankan argumentasi, dalil-dalil gugatan maupun sanggahannya. Ini namanya sumpah desoir. Nah, selain sumpah desoir tadi, sumpah juga berfungsi sebagai tambahan alat bukti atau ini namanya unfulen, tambahan alat bukti. Sumpah itu bisa menjadi unfulen atau tambahan alat bukti ketika tidak ditemukan alat bukti lain. Dengan melakukan sumpah ini bisa menjadi tambahan alat bukti. Misalnya dengan penggugat hanya mengajukan akte di bawah tangan, ditambahkan untuk memperkuat, ditambahkan sumpah unfulen. Ya. Nah, ini terkait dengan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Terkait dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Ya, prosedurnya ya tadi, para pihak silahkan mengajukan alat buktinya dan kemudian hakim akan memeriksanya, kemudian dikonfrontir pernyataan penggugat sama tergugat dalam gugatan, eksepsi, konvensi, rekonvensi, dan nanti akan dinilai oleh hakim terhadap kebenaran dan kekuatan alat buktinya masing-masing. Nah, ini menjadi bekal bagi hakim apakah ia yakin atas kebenaran mana yang dipilih dari pihak mana yang akan dimenangkan dalam
dalam perkara ini dipersilahkan para pihak untuk mengajukan gugatan plus alat buktinya, gunanya agar hakim yakin mana pihak yang lebih meyakinkan hakim. Itu intinya. Ya, keyakinan hakim ini juga dilandasi oleh alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Sehingga hakim tidak boleh bersifat subjektif, tapi juga hakim juga mendengarkan dari kedua belah pihak. Ya, in auditu apa uh, bahwa mendengar kedua belah pihak. Artinya hakim di sini hanya sebagai wasit, bukan pihak yang aktif, melainkan pihak yang pasif. Yang aktif itu siapa? Ya para pihak, dan hakim bertindak sebagai wasitnya. Nah, ini tadi ya, pembuktian ini menjadi bekal bagi hakim ketika nanti memutuskan sengketa tersebut. Nah, kita nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya yang fokus membahas terkait dengan putusan peradilan atau putusan hakim. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.